Siapa nih yang datang ke kajian hanya karena ustadz yang populer atau karena konten yang menyenangkan, demi tren atau buat sekedar update status doang? Mungkin ada yang mengemas majelis ilmu dengan menyandingkan konten-konten yang bertentangan dengan hukum syariah. Nah, inilah yang disebut dengan fandom culture. Apa sih fandom culture? Nonton video ini sampai selesai ya. Jadi Imuners, fandom culture merupakan budaya mengagumi seseorang baik dari kalangan selebritis maupun tokoh tertentu yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, dan gaya hidup. Fenomena ini tuh semakin menguat akibat kemunculan media sosial. Jadi penggemar dalam fandom mengagumi idola tuh sebagai sosok personal yang ideal, menjadikannya pusat perhatian hingga panutan. Bahkan mempengaruhi identitas dirinya, seringkali bahkan menciptakan batas tipis antara khayalan dan realita. Perkembangan media sosial yang semakin masif dengan semua platform memberikan ruang dakwah yang timeless dan borderless sehingga dapat mencapai jamaah dari berbagai kalangan dan wilayah serta memunculkan fandom-fandom dakwah. Di samping berpeluang menyebarkan pemahaman dan pemikirannya, memberikan teladan maupun berinteraksi secara aktif dengan para fansnya, namun di sisi lain ada hal yang wajib diwaspadai. Apa saja itu? Yang pertama, majelis penjaga keawaman. Awam ya, bukan awan. Jadi majelis taklim dibuat semestinya untuk memberi ilmu dan mengeluarkan dari keawaman atau ketidaktahuan. Namun akhirnya berubah menjadi majelis takwim, yaitu majelis penjaga keawaman. Ini tuh meminjam istilah dari Ustadz Habib Ali Bakir. Jadi majelis ilmu itu hanya sekedar memberikan materi yang disukai, yang mudah, yang menyenangkan, pengalih maksiat, tapi tidak menaikkan level keilmuan. Nah, yang kedua, majelis abu-abu. Tuntutan pasar akhirnya seperti memaksa dakwah untuk kreatif, menarik, dan sesuai dengan selera pasar, utamanya anak-anak muda nih. Akibatnya, warna dakwah pun harus disesuaikan dengan lifestyle, bahasa, kesenangan, hobi, dan tren. Akhirnya, konten dakwah pun terkesan lebih ringan, moderat, berbicara pada tataran permukaan, dan tidak menyentuh esensi pemahaman yang mendalam. Majelis ilmu pun rentan menjadi abu-abu, terwarnai budaya populer yang tidak sesuai syariah, bahkan rentan tercampur antara yang hak dan batil. Jadi antara kebaikan dan kemaksiatan tuh beda-beda tipis gitu. Yang ketiga, figuritas. Pengaruh fandom culture memungkinkan para penggemar rentan mengikuti majelis ilmu karena sosok atau figuritas. Jadi bukan pada aspek keilmuannya. Dan seringkali terjadi ketika sosok dai yang diidolakan tidak sesuai ekspektasi, maka fans mudah meninggalkan majelis ilmunya bahkan menaruh kebencian pada ajaran Islamnya. Yang keempat, jebakan popularitas. Para idol dakwah juga rentan dengan jebakan popularitas dan kedudukan serta sanjungan yang berpotensi membelokkan niat hakiki dakwah. Jadi teralih nih, akhirnya dakwahnya bukan untuk Allah, Rasulullah maupun demi kebangkitan umat, namun bergeser hanya demi followers, endorsement, atau cuan semata. Semoga kita terjauh dari hal-hal yang seperti ini. Selalu meminta pertolongan dari Allah dan always meluruskan niat kita melakukan segala sesuatu hanya karena Allah dan Rasulnya, bukan karena tepuk tangan manusia.